Hello all grade 2. Welcome to our thematic lesson. And today we will study from subtema 4. Pengalamanku di tempat wisata. Mari buka bukunya halaman 86. Pergi ke tempat wisata merupakan kegiatan yang menyenangkan. Di tempat wisata kita memiliki berbagai pengalaman. Ayo perhatikan gambar berikut. Apakah kamu pernah melakukan kegiatan seperti pada gambar? Coba diperhatikan ini, pernah nggak? Kalau pernah jawabannya, ya pernah. Ceritakan pengalamanmu di tempat wisata. Nah, bagaimana pengalamannya? Apakah menyenangkan? Nah, bagaimana apa yang kamu lakukan di sana? Gitu ya. Di manakah kamu berwisata? Nah, tempatnya di mana? Adakah pengalaman yang menyenangkan? Kalau ada, ya. Kalau tidak, tidak ada. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan? Nah, kalau misalnya ada, ya. Kalau tidak ada, tidak gitu ya. Nah, pastinya semua orang memiliki pengalaman-pengalaman baik itu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran pertama di halaman 87. Tapi sebelumnya, apa yang akan kita pelajari di pembelajaran yang pertama ini? Yang pertama, kita akan belajar membuat puisi. Yang kedua, kita akan menemukan kata baru dari teks puisi. Dan yang ketiga, kita akan membuat kreasi dengan menghias bahan buatan. Dan yang keempat, menjumlahkan satuan panjang. Langsung saja buka bukunya halaman 87. Ayo menulis. Salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi adalah tempat yang memiliki pemandangan indah. Ya, benar sekali ya. Keindahan pemandangan alam dapat diungkapkan dalam bentuk puisi. Cobalah baca puisi berikut. Nah, anak-anak, saat membaca puisi, anak-anak harus membacanya dengan lafal yang bagus, intonasinya juga harus bagus dan harus mempunyai ekspresi. Ekspresi itu adalah bagaimana mimik wajahnya, bagaimana ekspresi wajahnya saat membaca puisinya. Nah, contohnya ini kan pemandangan alam. Maka saat membacakan puisi tentang pemandangan alam harus dibacakan dengan penuh kekaguman dan ekspresinya juga harus ekspresi yang senang, ya, yang bahagia, bukan yang sedih. Nah, ini dia contoh puisinya, Alamku Indonesia. Nah, kita baca dulu ya, karya Ayu. Sungguh indah negeriku Indonesia, sawah ladang terbentang luas, bak permadani dari sutra. Indahnya hamparan lautan, membuai setiap pandangan. Oh, alamku Indonesia, indahnya tiada tara. Nah, sebelum kita mempraktekkan cara membaca puisi ini, kita lihat dulu ada nggak kata-kata yang tidak kita tahu dari puisi ini. Nah, misalnya kata yang mungkin anak-anak tidak tahu itu adalah terbentang ya. Nah, terbentang itu artinya adalah terletak ya, terletak luas atau tersebar. Itu artinya terbentang. Kemudian bak. Nah, bak ini bukan bak mandi, tapi di sini bak artinya adalah seperti. Kemudian permadani. Nah, permadani ini sama artinya dengan karpet. Tahu ya karpet ya, di rumah pasti punya. Nah, sutra. Sutra ini adalah jenis kain yang lembut sekali. Itu dia. Kemudian hamparan. Hamparan itu artinya adalah lapisan. Nah, membuai. Membuai itu adalah kita terlena ya, membuat kita jadi lupa gitu. Kita terkagum-kagum melihat pemandangannya. Nah, kemudian tiada tara. Tiada tara artinya tak ada bandingnya. Itulah kata-kata yang mungkin akan sulit atau belum pernah didengar anak-anak. Nah, setelah anak-anak tahu
Artinya, kita akan mempraktekkan, yaitu dengan lafal, intonasi, dan ekspresinya. Anak-anak boleh melihat video berikut ini ya. Check it out! Alamku Indonesia, karya Ayu. Sungguh indah negeriku Indonesia, sawah ladang terbentang luas, bak permadani dari sutra. Indahnya hamparan lautan membuai setiap pemandangan. Oh alamku Indonesia, indahnya tiada tara. Oke deh anak-anak, sekarang kita akan masuk ke halaman 88. Ayo membaca. Pernahkah kamu menulis puisi karyamu sendiri? Pastinya sudah pernah ya, 2 minggu yang lalu kita membuat puisi sendiri. Nah, mari belajar menulis puisi. Nah, bagaimana sih menulis puisi? Yang pertama, kita harus membuat temanya dan judulnya. Tema itu maksudnya topiknya, tentang apa puisi kita. Apakah tentang pemandangan alam atau tentang keramaian kota. Seperti itu contohnya ya. Nah, setelah itu kita akan membuat kerangka puisi. Nah, dari kerangka inilah nantinya yang akan dikembangkan menjadi baris. Seperti contoh yang di buku. Di sana ada contohnya, temanya suasana pantai. Kerangkanya matahari pagi terbit di pantai. Angin bertiup di pantai. Sehingga dari kerangka itu bisa dibuat menjadi puisi, yaitu sang surya mulai menampakkan wajahnya. Sepoi angin pagi menyapu wajahku. Itulah dia contoh puisinya. Nah, mudah ya membuat puisinya. Jadi nanti kalau anak-anak disuruh membuat puisi harus bisa karena sudah diajarin kan? Oke deh anak-anak, sekarang kita masuk ke halaman 89. Ayo mengamati. Nah, Nina dan teman-teman berwisata ke pantai. Di pantai mereka melihat banyak cangkang kerang berserakan. Cangkang kerang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Misalnya seperti benda-benda berikut. Lihat gambar yang di samping ya. Nah, karya kerajinan tersebut dibuat untuk dipajang atau digunakan sebagai hiasan. Karya kerajinan hiasan biasanya lebih mementingkan keindahan dibandingkan kegunaannya. Amatilah gambar berikut. Nah, jadi karya-karya yang dibuat dari bahan-bahan alam itu hanya sebagai hiasan saja ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada karya kerajinan. Ini dia, ada 4. Nah, bahan-bahan apa yang digunakan untuk membuat kerajinan tersebut? Nah, yang pertama ini adalah kertas ya, dari kertas. Yang kedua, ini dari tanah liat. Yang ketiga, dari cangkang kerang. Yang keempat, ini dari benang-benang. Nah, benda manakah yang terbuat dari bahan alam dan bahan buatan? Nah, ini dia. Guci dan juga bingkai foto ini adalah dari bahan alam, sedangkan bunga dan boneka itu adalah dari bahan buatan. Nah, kita masuk ke ayo berkreasi yang ada di buku halaman 89. Di sana kita membuat kreasi dari cangkang kerang, ya dari bahan alam. Tapi kita menggunakan bahan bekas ya. Yang pertama adalah membuat kotak tisu. Alat dan bahannya, kardus sepatu bekas, lem, gunting, cat warna, kuas, dan cangkang kerang. Cara membuatnya adalah, buatlah lubang memanjang di bagian tutup kardus untuk mengambil tisu. Warnai kotak sepatu menggunakan cat dengan rapi. Tempelkan cangkang kerang sebagai hiasan. Kamu juga dapat mewarnai cangkang kerang supaya lebih indah. Nah, sudah dilihat hasilnya ya. Begitulah dia. Sekarang kita masuk ke ayo berhitung. Nah, di sini katanya Nina membuat 2 buah tempat kotak tisu. Dan satu kotak tisu itu tingginya 28 dan satu lagi 16 cm tingginya ya.
Nah, jika kedua kotak ini ditumpuk atau diberdirikan sejajar atau ditindih, jadi berapa? Nah, untuk mengetahuinya kita melakukan penjumlahan. Jadi 28 cm ditambah 16 cm, maka menjadi berapa? Iya, menjadi 44 cm. Nah, bagaimana kalau tingginya 19 cm dan 23 cm? Jadi berapa ya? Kita tahu, jumlahkan ya. 23 tambah 19. Menjadi 3 tambah 9 berapa? Iya, 12. Kita tulis 2, simpan di sini 1. Jadi 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Jadi jika ditumpuk, tingginya menjadi 42 cm. Begitu ya, Nak? Oke, sekarang kita masuk ke ayo berlatih. Bacalah puisi di bawah ini. Alam hijau, alamku yang hijau, pesonamu membuatku terpukai. Dihiasi banyak pepohonan, bunga-bunga bermekaran indah. Nah, tuliskan kata yang tidak kamu ketahui artinya. Nah, misalnya pesonamu. Nah, ini artinya adalah daya tarik ya, daya tarik, keelokan. Itu artinya. Terpukau. Nah, terpukau itu takjub, kagum ya. Kemudian bermekaran. Bermekaran itu mengembang. Biasanya bermekaran dipakai oleh bunga-bunga. Yang nomor 2 adalah perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah karya hiasan ya yang terbuat dari bahan buatan. Ayo kita lihat, tuliskan alat dan bahan untuk membuat benda di samping. Apa aja alat dan bahannya? Yaitu botol bekas. Kemudian apa lagi, Nak? Iya, lem, gunting, cat warna, kuas, dan kertas berwarna-warni atau kertas bergambar. Nah, yang kedua, menurutmu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, bersihkan botol bekas, kemudian warnai botol dengan cat warna yang rapi. Yang ketiga, hiaslah botol bekas dengan kertas berwarna-warni atau bergambar. Itu dia ya. Dan nomor 3 itu menjadi tugas anak-anak yang A dan B. Oke? Sampai di sini saja pembelajaran kita. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.